Halo, saya Muhammad Maisa Aldias dari kelas 4 KM 4604 dengan NIM 15022203222. Kali ini saya mau menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi pada pertemuan ke-13 yang bertema komunikasi massa. Yuk langsung simak penjelasan saya. Pengertian komunikasi massa. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Menurut Rahmat, jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Definisi ini masih berlaku pada komunikasi yang menggunakan media massa mainstream. Selanjutnya, karakteristik komunikasi massa. 1. Komunikator terlembaga dan terencana, yang berarti komunikator atau penyampai pesan adalah suatu lembaga yang melibatkan banyak orang dan sudah melewati proses yang rumit. 2. Pesan bersifat umum, yang berarti pesan ditujukan kepada halayak umum dan bukan untuk kelompok tertentu. 3. Komunikan anonim dan heterogen, yang berarti para pendengar atau komunikan tidak dikenal atau anonim dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pesan serempak. Para komunikator akan menyampaikan pesan secara serempak dan akan mencakup jangkauan yang sangat luas dan dengan jumlah orang yang sangat banyak. 5. Mengutamakan isi ketimbang hubungan. Para komunikator akan mengutamakan isi pesan ketimbang hubungannya dengan penerima pesan. 6. Bersifat satu arah, yang berarti pesan hanya satu arah atau tidak akan ada respon dari penerima pesan. Jadi pesan hanya dibicarakan oleh penyampai pesan dan tidak akan ada respon oleh penerima pesan. 7. Stimulasi alat indera yang terbatas. Tidak semua alat indera kita akan bisa merasakan stimulasi ketika kita sedang menerima pesan. 8. Umpan balik tertunda atau delay. Respon dari penerima pesan tidak akan langsung tersampaikan ke penyampai pesan, pasti akan butuh waktu untuk bisa tersampaikan ke penyampai pesan. Berikutnya ada fungsi komunikasi massa. Menurut Harold Laswell dan Charles Wright, ada 4 fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada surveillance, menunjukkan pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan baik di luar maupun di dalam. Dalam kata lain, surveillance ini berfungsi untuk agar halayak lebih tahu berita-berita terbaru. Lalu ada korelasi. Korelasi adalah meliputi fungsi interpretasi dan analisis informasi tentang lingkungan. Korelasi ini fungsinya agar komunikator dapat mempengaruhi pikiran halayak. Yang ketiga ada sosialisasi, yaitu menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi lain atau dari anggota masyarakat kepada pendatang baru atau disebut juga fungsi pendidikan. Dalam kata lain, fungsi sosialisasi bisa juga buat pendidikan dari generasi sekarang ke generasi bawah atau untuk pendatang baru ketika sedang berada di tempat yang baru dia tempati agar dia tahu aturan-aturan apa saja yang ada di tempat yang pendatang baru itu tempati. Lalu ada entertainment, yaitu menunjuk pada kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan tanpa mengharap efek tertentu. Dalam kata lain, entertainment ini fungsinya adalah untuk menghibur halayak tanpa mengharapkan efek tertentu. Lalu ada pandangan efek komunikasi massa. Pertama, efek kuat, yaitu media sangat berpengaruh kuat. Lalu ada efek moderat, medianya kuat tapi terbatas. Lalu ada efek terbatas, yaitu media tidak berpengaruh kuat dan terbatas. Di model efek kuat ini ada 2 teori, yaitu magic bullet atau
teori peluru, dan hypodermic needle model atau teori jarum suntik. Di model efek kuat ini, media memiliki efek mempengaruhi dan memerintah yang sangat besar terhadap halayak. Sebagai contoh, waktu kasus babi ngepet di Depok. Pada saat itu media gencar sekali menayangkan berita tentang babi ngepet yang belum terbukti kebenarannya. Nah, pada saat itu kan warga Depok gempar seakan percaya bahwa di Depok itu ada babi ngepet. Tapi setelah diselidiki, ternyata berita itu hoax. Nah, kurang lebihnya seperti itu model efek kuat atau teori peluru atau teori jarum suntik. Lalu ada model efek moderat. Di model efek moderat ini terhadap dua teori, yaitu teori agenda setting dan teori kultivasi. Saya akan menjelaskan tentang teori agenda setting terlebih dahulu. Teori agenda setting dirumuskan oleh Maxwell E. Macomb dan Donald L. Shaw. Media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk merubah sikap, tapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang. Media massa mempengaruhi persepsi halayak tentang apa yang dianggap penting. Sebagai contoh, masyarakat umum tidak semuanya perlu tahu berita tentang selebritis, tapi dengan begitu banyak dan berulang berita tentang selebritis, maka masyarakat bisa dipengaruhi untuk berpikir bahwa berita tentang kehidupan selebritis itu penting. Lalu ada teori kultivasi. Teori kultivasi mengklaim bahwa televisi mempromosikan pandangan dunia yang tidak akurat, tetapi tetap dianggap mencerminkan kehidupan nyata oleh para penonton. Seberapa besar pengaruh media terhadap individu ditentukan oleh seberapa banyak ia mengkonsumsi media massa sehari-hari. Sebagai contoh, ketika seseorang sering menonton adegan kekerasan pada televisi, di kehidupan aslinya ia takut berjalan di malam hari karena dalam pikirannya ketika berjalan di malam hari itu akan dirampok atau bahkan dibunuh. Lalu ada model efek terbatas dengan teori uses and gratification, dirumuskan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich. Teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Era TV kabel, YouTube, dan Netflix memberikan kendali kepada penonton untuk memilih sendiri apa yang mereka mau tonton, kapan mereka mau menontonnya, bahkan di mana mereka mau menontonnya. Sebagai contoh, di teori ini orang-orang bebas memilih apa yang mereka menonton. Mereka menonton Lapor Pak, mereka menonton Tonight Show. Orang-orang sudah bebas memilih apa yang mereka mau tonton. Sekian penjelasan materi komunikasi massa dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.